Yo, what's up guys? Begin with me, Koko Jojo. Kali ini gue mau ngebahas sebuah headphone yang udah jadi daily driver gue dan menurut gue cukup budget. Oke, jadi headphone ini gue pakai sebagai daily driver gue kalau gue ada job live streaming buat jadi operator gitulah, buat pas lagi sebuah acara gitu. Jadi ya headphone ini gue pakai buat gue monitoring suara dari hasil rekaman dari teman-teman gue yang lainnya. Dan langsung aja, kali ini yang bakal gue bahas adalah DBE DJ100. Oke, jadi DBE ini merupakan sebuah brand, nama lengkapnya sebenarnya DBE Acoustics. Dan untuk DBE DJ100 ini adalah sebuah headphone. Jadi dia tuh sebenarnya ada beberapa jenis headphone, dan ini kalau gua nggak salah baca namanya itu masuk ke kategori monitoring headphone. Dan ini untuk nomor serinya atau tipenya adalah DBE DJ100 seperti itu. Oke, lalu untuk harga sendiri untuk DBE Acoustics DJ100 ini dibanderol dengan harga 270-an sampai dengan 300.000 rupiah. Jadi ya bisa dibilang cukup budget lah dibandingkan dengan beberapa headphone high-end lainnya. Dan sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan klik tombol share ya kalau videonya bermanfaat. Dan langsung aja kita mulai video kali ini. Oke, jadi ini adalah DBE DJ100 atau DBE Acoustic DJ100. Nah, untuk desainnya sendiri, secara desain si DBE DJ100 ini ukurannya cukup lumayan gede ya dibandingkan dengan beberapa headphone lainnya. Dan untuk DBE DJ100 ini secara desain dia udah pakai headphone yang ukurannya full size gitu. Jadi emang secara desainnya lebih diperuntukkan bener-bener buat monitoring dan diusahakan biar dia lebih kedap atau nutup rongga-rongga luar lainnya biar nggak masuk ke kuping kalian. Oke, di sini untuk desainnya sendiri ini bisa dilihat di bagian atasnya ini ada tulisan DBE Acoustics, dan juga ini bagian atasnya memakai bahan namanya bahan kulit, dan juga dia pakai stitching warna merah gitu biar kelihatan lebih keren. Lalu di bagian kiri dan di bagian kanannya ini dia untuk engselnya ini menggunakan bahan plastik. Jadi mungkin karena dia buat pangsa pasar yang lebih ke low end, jadi di sini dia agak nge-cut cost di bagian engsel ini menggunakan bahan plastik, dan menurut gua bahan plastik ini juga udah cukup standar lah di harganya. Terus kalau di sini kita lihat di sini untuk sampai ke bagian ear cup-nya ini pun juga masih memakai bahan plastik dengan bentuk desain seperti piringan DJ dengan logo D di tengahnya. Oke, terus untuk secara desainnya dia karena sebenarnya lebih juga full size headphone yang portable, jadi dia tuh ada beberapa sendi. Di sini untuk sendinya tuh ada yang putaran di bagian maju depan kayak gini, tapi dia nggak bisa diputar ke belakang, cuman segini aja, 90 derajat aja. Terus dia juga bisa untuk sendinya dilipat gitu. Jadi ini untuk memudahkan ngebawa si DBE DJ100 ini. Oke, terus di bagian dalamnya ini juga cuman ada, ya ini nggak terlalu penting. Terus ada tulisannya DBE Acoustic DJ100 tipenya. Terus di sini untuk ngebedain left sama right-nya. Nah, ini gue kadang suka nggak terlalu kelihatan tulisannya. Tapi untuk tulisannya ini sebenarnya ada di bagian sini, di bagian engselnya. Di sini ada tulisan L, dan di bagian sini juga ada tulisan R untuk engselnya gitu. Jadi mungkin secara desain penaruhan tulisan L sama R-nya menurut gua agak sedikit kurang jelas seperti itu. Terus juga ini headphone-nya juga adjustable, jadi ini masih bisa kalian tarik sedikit. Jadi kalau misalkan kepala kalian cukup kecil, bisa kalian ganti ke ukuran yang paling kecil, atau kalian ngerasa kepala kalian cukup gede, bisa kalian ganti atau kalian panjangin seperti itu. Oke, di sini gue bakal lanjut ke build quality dari si DBE DJ100 ini. Menurut gue secara build quality si DBE DJ100 ini build quality-nya cukup oke lah buat price tag 250 sampai dengan 300 ribuan. Dan di sini dia menggunakan bahan plastik yang menurut gue juga rasanya cukup kokoh juga sih. Jadi buat pemakaian lama mestinya nggak ada issue. Cuma mungkin secara produksinya di sini yang gue kurang suka adalah ya attention to detail aja sih. Jadi di sini attention to detailnya kayak ini masih kelihatan ada garis dua plastik yang kayak nggak nyatu gitu. Terus juga di sini untuk kayak
plat besi buat ngeganti ukurannya ini menurut gue juga kayak kurang kayak kurang presisi sih potongannya gitu. Cuman ya ini cuman kayak sebuah detail-detail kecil aja, nggak terlalu penting banget, cuman ya perlu gue mention juga seperti itu. Oke, sekarang pertama-tama yang gue bakal bahas adalah fitur dari si DBE DJ100 ini. Apa aja sih yang sebenarnya kalian dapetin dari price tag-nya yang harganya sekitar 200 ribuan sampai 300 ribuan itu? Yang pertama, kalian bakal dapetin sebuah headphone yang menurut gue cukup portable buat dibawa kemana-mana. Karena dia menggunakan desain engsel yang bisa kalian lipat seperti ini cukup mudah banget ketika kalian pengen bawa-bawa headphone ini kemana-mana. Karena kalau misalkan nggak bisa kalian lipat, itu biasanya akan cukup makan tempat nih di tas kalian. Tapi ketika dia bisa dilipat kayak gini, menurut gue ini akan sangat memudahkan ketika kalian pengen bawa headphone ini. Terus lanjut, fitur kedua dari si headphone ini, sebenarnya dia tuh bisa pakai dua jenis jack output. Yang pertama yang 3,5 mm, ini sama kayak jack yang biasanya ada di device laptop kayak gitu. Terus yang satu lagi dia pakai 6,5 mm. Jadi ini kalau misalkan kalian punya jack pengen dicolokin, kalian punya jack modelannya kayak jack gitar gitu, kalian pengen colokin ke ampli atau mungkin colokin ke mixer, nah kalian bisa pakai si jack 6,5 mm ini. Terus juga sebenarnya si headphone ini sebenarnya benar-benar dedicated headphone ya. Jadi dia nggak punya jalur mikrofon di headphone ini. Cuma kalau kalian pengen ada mikrofon, sebenarnya di kabel yang dibawa dalam packagingnya itu dia punya jalur mikrofon. Jadi di sini ada mikrofonnya. Nah ini yang tadi gue bilang kenapa dia cuma headphone doang, karena dia cuma ada 2 garis 2 jalur doang. Di sini karena dia ada mikrofon dan di sini juga garisnya ada 3. Jadi untuk mikrofonnya itu integrated ke kabel bawaannya. Nah kalau misalkan kabel bawaannya hilang ya otomatis kalian udah nggak punya mikrofonnya. Kalian mesti cari kabel yang emang ada mikrofonnya seperti ini juga, seperti itu. Terus tadi juga seperti yang gue bilang dia bisa pakai input 3,5 mm. Jadi kalian bisa pakai jack yang kayak gini. Ini sebenarnya ya jack cukup standar lah kalau kalian pakai laptop. Itu tinggal kalian colokin ke lubang yang kecilnya ini aja, seperti itu. Terus ini kalau misalkan kalian pengen pakai yang jack 6,5 meter, tinggal kalian colokin jack yang gede ini aja. Dan dua-duanya outputnya berfungsi gitu. Tapi mestinya nggak berfungsi secara bersamaan ya, karena kayaknya agak lucu aja deh. Kayak misalkan ya headphone-nya tuh nerima input dari 2 source audio gitu, laptop sama yang lain, kayaknya agak aneh aja sih gitu. Ya gue sendiri belum pernah nyoba, cuman rasanya ya siapa yang bakal pakai kayak gitu kan, kayak gitu. Oke, terus lanjut sekarang ke kualitas suara dari headphone ini. Ya di sini gue bakal mungkin kayak perasaan gue ketika pakai suaranya kayak gimana. Menurut gue ketika gue pakai si headphone ini, secara suara kalau misalkan kalian nyari headphone yang jedak-jeduk, ini headphone gak jedak-jeduk sih. Jadi ini emang bener-bener kayak buat monitoring. Dan ketika gue pakai buat monitoring, suara-suara yang masuk juga cukup jelas lah. Jadi maksud gue dalam artian ya gue monitoring misalkan orang lagi wedding gitu, ini suara yang masuk ke headphone ini ya dari mulai mungkin dari MC-nya atau mungkin dari musiknya, itu semua terdengar cukup jelas. Cuman emang si bass-nya itu gak terlalu jedak-jeduk banget ya. Jadi kalau gue biasanya gue buat dengerin lagu, gue pakai ya ini sebenarnya agak ke apple to apple sih. Gue pakai WHX 1000 M3 dan itu suaranya benar-benar jedak-jeduk sampai kuping gue getar. Nah kalau kalian pakai headphone ini udah pasti jedak-jeduknya nggak sampai segitu kencangnya sih gitu ya. Walaupun masih ada jedak-jeduknya, tapi ya tetap dalam batas standar lah gitu menurut gua. Jadi emang menurut gua si headphone ini agak lumayan plain buat suaranya. Cuman kalau misalkan dipakai buat monitoring ya semua suaranya cukup jelas terdengar seperti itu. Terus juga di sini untuk kenyamanan ya. Sebenarnya secara kenyamanan ketika kalian pakai ini headphone, walaupun dia kelihatannya agak bulky ya, tapi ketika kalian pakai di kuping kalian ini untuk secara ukuran dan juga ketegangan di bagian headbandnya ini nggak terlalu tegang. Jadi ketika kalian pakai rasanya bisa kalian pakai dalam waktu lama dan nggak terlalu nyakitin kuping kalian, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke kekurangan dari si DBE DJ100 ini. Menurut gue kekurangannya yang paling gue kurang suka adalah dari bentuk ear cup-nya.
Karena di sini dia pakai bentuk ear cup yang membulat, jadi ketika gue pakai dan gue tutupin kuping gue, itu daun telinga gue nempel sama si ear cupnya ini. Jadi gue tuh lebih prefer kayak kuping gue tuh ada di dalam lingkarannya ini, sehingga ketika gue pakai tuh sebenarnya kuping gue nggak terlalu ketekan sama ear cupnya. Nah ketika gue pakai ini sebenarnya ear cupnya tuh agak sedikit menekan ke daun telinga gue, seperti itu. Dan ya walaupun si headbandnya ini cukup bahasa kasarnya tuh headband yang nggak terlalu ngasih tekanan ke kuping kalian, cuman karena mungkin si bentuk ear cupnya ini agak membulat, jadi kayak dia masih ada sedikit tekanan ke kuping kalian gitu, yang nyebabin mungkin buat beberapa orang berasa kurang nyaman, seperti itu. Terus juga sebenarnya ya tadi udah gue sempat sebutin juga di bagian sebelumnya ya, gue sebenarnya kurang suka juga karena di sini desainnya menurut gue di bagian sininya agak terlalu sedikit lebay gitu lah ya. Mungkin karena dia juga pakai chrome metal kayak gini, gue lebih prefer mungkin pakai yang lebih tone down gitu, kayak kayak silver dove gitu, atau mungkin malah dibikin all black, itu juga gue lebih prefer kayak gitu. Ya itu sebenarnya kalau secara kekurangan desain bukan masalah yang gimana banget lah, cuman ya worth to mention aja, seperti itu. Nah, gimana pendapat kalian mengenai si DBE DJ100 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Serta kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman kalian ya. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye.